Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Humaira. Saya mahasiswi dari Universitas Riau dari program studi pendidikan anak usia dini dari angkatan 2021 dari kelas A. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Arli Rusandi SPD MPD. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah suatu kemampuan menggunakan media digital, dimulai dari mengevaluasi, menggunakannya, membuat informasi, bahkan bisa memanfaatkannya. Yang pertama, kita membahas kerangka literasi. Dalam kerangka literasi ini, ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu pada daftar isi. Nah, teman-teman, pada daftar isi ini ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu bagan proteksi. Nah, pada bagan proteksi ini terdiri dari perlindungan data pribadi, keamanan daring, dan juga privasi individu. Perlindungan data pribadi terdiri seperti nomor HP, nomor rekening, tanggal lahir, nama orang tua, riwayat kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yang pertama yaitu membuat sistem perlindungan atas database data pribadi. Tidak membocorkan data pribadi ke pihak lain. Selanjutnya, tidak mengekspos data pribadi ke ranah publik, baik secara online maupun secara offline. Nah, selanjutnya yaitu selalu memperbarui antivirus di komputer dan smartphone. Dan yang terakhir yaitu mengedukasi seluruh pihak tentang perlindungan data pribadi. Kenapa penting? Ya, jelas karena data pribadi harus dilindungi. Sebab jika jatuh ke tangan orang yang tidak tepat, bisa disalahgunakan. Misalnya untuk membobol kartu kredit, penipuan fitnah, dan lain sebagainya. Nah, yang paling ditakutkan, data pribadi kita bisa diperjualbelikan loh. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah keamanan daring. Maksudnya adalah suatu kemampuan untuk mengamankan personal saat menggunakan internet, meliputi juga perlindungan diri dari kejahatan komputer secara umum. Keamanan daring ini meliputi yang pertama, keamanan penyimpanan data, seperti dokumen, foto, dan selain sejenisnya secara daring. Yang kedua adalah keamanan melakukan transaksi perbankan. Yang ketiga yaitu keamanan melakukan transaksi jual beli online. Bagaimana cara melakukannya? Kenapa penting? Tentu saja, sebab tanpa adanya pemahaman soal keamanan daring, siapa saja dapat dirugikan. Misalnya, menjadi korban penipuan ketika bertransaksi secara daring. Pada bagan proteksi yang ketiga ini adalah privasi individu. Maksudnya adalah hak individu untuk mengontrol, mengedit, mengatur, dan menghapus informasi tentang dirinya, termasuk menentukan kapan, bagaimana, dan untuk apa informasi itu ditempatkan ke pihak lain. Contohnya, tidak mengekspos ideologi atau keyakinan, menutupi riwayat keluarga, menolak untuk mengekspos bagian tubuh tertentu. Selanjutnya yang terakhir adalah merahasiakan rekam medis. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu selalu menggunakan HTTPS jika perlu. Yang kedua, lebih baik tidak mengaktifkan location sharing. Yang ketiga, ajari anak-anak dan remaja mengenai batasan wilayah privasi atau hal-hal sensitif menyangkut diri kita ke internet atau media sosial. Jangan biarkan orang lain bisa melacakmu, menolak ajakan foto,
telanjang atau setengah telanjang oleh teman online ataupun offline. Kenapa penting? Privasi individu sangat penting untuk dihargai sebab membatasi kekuatan di luar diri manusia untuk melakukan penekanan dan kontrol atas kehidupannya. Apabila privasi individu dilanggar, maka kehormatan dan haknya sebagai manusia otomatis terlanggar. Semua rahasia atas dirinya bisa dikuasai pihak lain, sehingga keselamatannya pun ikut terancam. Selanjutnya bagian kedua yaitu hak-hak. Di sini mencakup ada kebebasan berekspresi, kekayaan intelektual, aktivisme sosial. Kebebasan berekspresi di sini ada syaratnya. Semua dilakukan dengan tidak melanggar hak orang lain. Kenapa penting? Setiap manusia memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat, ide, opini, perasaannya agar didengar oleh pihak lain dalam usaha untuk memenuhi keinginannya yang hakiki. Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Namun ada baiknya jika kebebasan ini tidak melanggar hak pihak lain, khususnya kepentingan publik.